Makanya sangat sayang sekali anak-anak muda nggak tahu dunia teknologi. Itu victim maksudnya, dia jadi korban ya. Dia pahlawan itu nggak mungkin sepanjang masa. Ya, pasti Kita ada. pasti tahu dia hanya segelintir orang saja. Artinya apa? Dia selalu muncul ketika zaman krisis. Ketika orang dia mampu menguasai fenomena, menguasai perubahan, maka dialah pahlawannya. Wow. Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya pengunjung Just Brother. Just Brother ya. Iya, Just Yang Brother pasti malam- Coffee Shop and Resto. Malam hari ini spesial banget kayaknya. Malam hari ini spesial Banget. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Aldi Awaludin. Dan saya Heru Baela. Heru Baela. Iya. Baela, harus Baela. ada. Baik-baik aja pokoknya. Selalu baik. Iya Heru ya, alhamdulillah kita malam hari ini bertempat di kafe yang Di kafe yang mewah sekali. betul sekali. Kafe yang Nuansanya kekinian. Nuansanya cukup indah banget. Betul. Apalagi malam hari ini kita ada pendampingnya. Betul sekali. Jadi menyapa juga untuk semua para pengunjung Just Brother Coffee Shop and Resto. And Resto. Dan spesial malam hari ini Kang Heru. Betul. Gimana? Jadi malam hari ini kita sudah woro-woro seminggu yang lalu, di mana pada tanggal 28 Oktober, yang di depan tahu 28 Oktober itu hari apa? 10 November Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Tanggal 10 November hari? Hari apa? Hari Pahlawan. Luar biasa. Tepuk Aplaus tangan. dulu. Wuhu. Dan Iya. Aldi, Ya. kalau kita sedikit Ya. berbicara, Indonesia butuh pemuda. Betul. Kenapa Indonesia butuh pemuda? Kenapa? Tahu dengan Sumpah Pemuda? Ya. Tahu dengan yang Ringnas Denglok? Rengas Siapa Denglok. yang bergerak? Pemuda. Tahu reformasi? Tahu. Siapa yang bergerak? Pemuda. Jadi Tepuk tangan untuk Pemuda, malam hari ini. Pandeglang. Wow, luar biasa. Jadi malam hari ini Kang Heru jangan muter-muter, itu blocking sama kamera. Ini kita juga. jadi gimana? Jadi malam hari ini live tentunya kita akan disiarkan bahwa hari ini kita memperingati dalam rangka Sumpah Pemuda dan juga Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Kita akan memperingatinya dengan live talk show. Oke. Malam hari ini tentunya Pandeglang Eksis, Just Brother dan Aldi Awaludin Channel. Siapa itu? Aldi Siapa Awaludin itu? Channel. Siapa itu? Pemuda. Pemuda dong. Pemuda Gitu. luar biasa. Dan juga disponsori oleh Just Brother Coffee Shop and Resto, Coffee Shop and Resto. Pandeglang Eksis, Pandeglang Eksis, ada juga Kitty Shop Girls, Kitty Shop. dan juga ada Sabar. Tentu dengan band kesayangan Iya. kita. Sabar dulu, tanya dulu. Sabar dulu. Sabar Oh, dulu. Sabar siapa? Sabar. Tanya dulu, Sabar itu apa? Ya, Sabar itu apa? Sahabat baik Asep Raffi. Oke. Wow, jadi Dan yang pasti Sabar ini sudah di sini ya? ada. Ada di sini. Pembinanya ada ya. Iya. Jadi malam hari ini kita spesial menghadirkan untuk Anda semua dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, dan Hari juga Pahlawan, Hari Pahlawan. yang sebentar lagi akan kita peringati. Betul sekali. Makanya saya bilang tadi Indonesia butuh Betul. pemuda. Nah, dengan tajuk dan tema malam hari ini live talk show-nya adalah Pemuda. anak muda milenial Bisa apa? Tepuk tangan sekali lagi Tepuk untuk tangan, pemuda-pemudi aplaus dulu Pandeglang. untuk malam hari ini para pemuda yang hadir. Dan tentunya didampingi atau diiringi oleh band yang sudah tidak asing lagi, Oke. yaitu Kala Musik Entertain. Kala Musik Entertain. Kalau nggak dipanggil gitu, takut saya nggak diiringi. Waduh, bahaya. Ya, jadi Kang Heru, Ya. hari ini kita ada 3 narasumber juga. Oke, Kita siapa ada aja tuh? Siapa 3 aja? pembicara. Yang pertama, itu kita akan menghadirkan juga Bapak Tubagus Asep Raffiudin. Arif. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Kang Ya. Kang Asep itu siapa? Kang Asep siapa, ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, Ya, ini Kang Asep. nanti kita hadirkan Kang Asep Raffiudin atau biasa disapa Kang Asep Raffi. Raffi, Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang. Dan pasti masih muda sekali. Aplaus untuk Wakil Ketua DPRD. Nanti kita panggil Kang Asep. Kita lihat kisi-kisinya Oke, aja dulu. ini dia. Cuman belum naik nanti. Kita Nah. kasih kisi. Nah, ini Kang Asepnya. Ini Kang Asep. Selamat malam. Iya, Kang Asep. Ya. Masih muda kan? Masih muda kan? Wah, keren. Wah, luar biasa sekali. Masih energik. Tapi ya? belum kita panggil. Belum. Tapi Kita apa perkenalan? belum. Ini kita Nanti kasih perkenalan. kisi-kisi Nggak dulu. apa-apa, nggak apa-apa. Kita kasih kisi. Ini Kasih-kasih. Kang Asep. Ini Kang Asep. Baik. Balik lagi. Nanti Oke, belum Kang siap. Asep. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan. Jadi Kang Asep ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Betul. Pandeglang, sekaligus juga pembina tadi Sabar. Sahabat baik. Sahabat Asep Raffi ya. Nanti Sabar itu seperti apa? Apakah orangnya sabar-sabar? Mungkin di sini juga harus sabar. Harus sabar. Karena posisinya sebentar lagi ada Iya. yang duduk di sini. Betul tentu sekali. bukan orang sembarangan. Kita Dia akan nanti kita akan spesial. tanya juga. Dan juga spesial malam hari ini Heru. Ya.
Jadi tolong diperhatikan live materinya. Oke. Karena kita akan Betul. memberikan pertanyaan kepada Anda semua karena kita ada door prize-nya dari mana, Heru? Dari Kitty Shop. Go! Ya, pokoknya apa yang kita sampaikan, terus juga tadi pas di talk show. Di talk show tolong simak baik-baik. Ya. Karena nanti akan ada bingkisan yang menarik buat Menarik kalian semua. dari Kitty Shop, Girl. Tentunya siapa Terutama sih yang buat nggak tahu dengan ciwi-ciwi nih. Ciwi-ciwi. Buat ciwi-ciwi pasti pada suka dan udah Oke. tahu Kitty Shop, Girl? Tahu Kitty Shop? Ada yang tahu, ada yang tahu. Ada yang tahu? Oh, luar biasa. Luar biasa. Tapi sebelumnya, tapi nanti ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Pertama follow dulu Kitty Shop, Girl. Oke, follow. Josh Brother. Oke. Pandeglang Exis. Oke. Subscribe channel Aldia Waludin. Nah, baru dikasih bingkisannya. Baru kita kasih nanti bingkisannya. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk pemuda kita. Untuk pemuda Kabupaten Pandeglang. Pandeglang khususnya ya. Jadi temanya nanti kita macam-macam. Mohon disimak seru. Ada juga dari narasumbernya Siapa? langsung owner Kitty Shop-nya datang. Owner Kitty Shop. Siapa owner Kitty Shop? Alpi. Alfi Rosdiana bakal datang di Oke. sesi Nah, kedua. ini salah satu pemuda. Ya. Karena Pemuda tadi apa pemudi? Pemudi. Pemudi. Jadi untuk menghargai para pemuda dan pahlawan kita, Ya. pemuda itu harus apa? Pemuda itu harus bangkit, Bangkit, harus kreatif, harus kreatif, inovatif. Nah, inovatif, ya. Inovatif. Dan juga nanti ada manajer digital marketingnya. Jadi kita nanti Hadir juga, hadir juga. Hadir. Jadi di zaman sekarang kalau nggak apa ya istilahnya Masif ya, promosi. Kalau cuman kita dagang offline aja kayaknya berat ya. Nanti betul. dijelasin Nah. sistem di Kitty Shop tuh kayak gimana. Apalagi sekarang udah di era di Digital. TV aja udah digital. Oke. Info orang Pandeglang. TV aja udah digital. Oke, sini Kang Heru. Oke. Oke, selanjutnya nanti di penutup juga akan hadir narasumber kita yang sudah Ada yang punya ini. yang punya Josh Brother, Brother. Dr. Tanwirul Dr. Tanwirul Jojo. Jojo. Nanti akan hadir di sesi yang terakhir. Baik Kang Heru, Ya. sebagai pengantar kita persembahkan dulu sebuah pengantar lagu Oke. dari Kala Kala Musik Entertain. Tepuk tangan yang meriah. Aplaus untuk Kala Musik. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembutan dan kebagu. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ingin ku ajak Aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah, selalu teringat oh dirimu. Kau katakan kau sayang padaku, kekasihku. Masih banyak lagi rayuanmu. Ini kau namanya kisah sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Wow, tepuk tangan yang meriah untuk Kala Oke. Musik Entertain. Wow, luar biasa sekali. Pokoknya suaranya enak banget, khas, Iya. khas sekali. Oke, Kang Heru tentunya Ya. sekali lagi kita umumkan bahwa acara ini terselenggara atas inisiasi dari Aldia Waludin Channel, Dan Josh Brother, serta Pandeglang Pandeglang Exis, dan ada juga disponsori oleh Kitty Shop, Girls, terus Josh Brother, dan juga Sabar. Sahabat baik Asep Raffi. Raffi. Karena Ya. di sini ada Sabar. Dan ada Hadir juga. ada ketuanya juga. Ada ketuanya Ketua Sabar juga. mana? Ketua Sabar boleh angkat tangannya? Ketua Sabar ada? Ada Ketua Sabar? Mana?
Oh, ini ketua Sabar. Oh, lambaikan tangan dong. Oke. Iya, pasti dia orangnya nggak pernah marah. Iya, dia selalu sabar. Selalu sabar. Karena ya. dimarahin pun tetap sabar. Oke. Gimana Kang Heru? Kita mulai aja live Kita talk langsung show-nya? aja live talk show-nya karena sudah ada nanti bintang tamunya dari Wakil Ketua DPRD, Pak Asep. Langsung saja kita tampilkan dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Asep Raffi. Udin, Selaku ketua wakil ketua DPR. DPRD Kabupaten Pandeglang. Tapi ketuanya banyak dia. Banyak, ada Banyak. satu. Ketuanya satu. Enggak maksudnya. Selain wakil ketua tapi dia di tempat lain jadi banyak. ketua. Jadi walaupun wakil ketuanya satu, ketuanya banyak. Iya. Ketua. Wah, banyak Oke, pokoknya. kita sambut. Iya, selamat datang dengan- juga untuk narasumber kita selanjutnya ada Teh Alfi Rosdiana. Oke, Kang Alfi Rosdiana. Baik. Baik. Assalamualaikum Kang Asep, sehat. Silakan. Iya. Mangga. Kang Heru. Nah, sebelum mulai kita kasih dulu suguh-suguhan Kang Heru mic-nya, jangan dibawa-bawa. Oke. Ya kembali lagi tentunya di Aldi Awaludin Channel yang terselenggara atau kita bertempat di Cafe Josh Brother Coffee Shop and Resto ya. Terima kasih Kang Asep sekali lagi yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda dan juga Hari Pahlawan. Kita langsung aja juga memperkenalkan sebelumnya bahwa pasti sudah banyak yang kenal sebetulnya. Kang Asep ini Wakil Ketua DPRD. Kalau kita baca CV-nya banyak sekali ya. Kalau saya sih baca ininya aja selaku pembina juga Sabar ya. Sahabat baik Asep Raffi. Jadi itu harus bersahabat dengan Kang Asep. Oh iya. Kalau nggak bersahabat nggak jadi sahabat gitu. Sehat Kang, sehat ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kang. Jadi dengan tentunya tema Sumpah Pemuda ini, di mana malam hari ini kita tajuknya adalah anak muda milenial bisa apa Kang? Jadi menurut Kang Asep sendiri, kata bisa apa itu ya, kalau kita ambil kerucutkan dan di era serba digital ini, menurut pandangan dari Kang Asep sendiri secara spesifik dan mudah dikerjakan oleh anak muda saat ini di era digital ini apa gitu kira-kira Kang Asep? Baik, terima kasih Kak Aldi dan teman-teman semua, sahabat PKS Raffi ya. Iya. Saya akan coba awali dari fenomena perubahan ya. Ya. Memang kan perubahan itu begitu cepat dan anak-anak muda memang harus siap dengan konsekuensi dari sebuah perubahan itu. Betul, betul. Kita dulu kenal tuh ketika zaman batu gitu ya. Jadi orang yang paling kuat tuh- ini mundur ke zaman batu ya. Kita mundur deh flashback dulu nih gitu. Wah, mundurnya jauh sekali gitu ya. Ke zaman batu. Oke. Ya. Jadi orang yang paling kuat itu adalah orang yang banyak buruannya. Orang yang paling Jadi kuat. siapa yang paling banyak buruannya, maka dia yang paling kuat dan dia berkuasa. Oke. Kemudian zaman berubah, siapa yang paling banyak ladangnya, sawahnya, Ya. maka dialah penguasanya, dia yang paling kuat. Setelah itu zaman berubah lagi. Siapa yang paling banyak industri, pabrik ya, maka ada yang paling kuat. Kemudian zaman berubah lagi, siapa yang paling tahu teknologi, Ya. paling menguasai teknologi, maka dialah penguasanya dan yang paling kuat. Oke. Artinya zaman itu begitu cepat perubahannya. Nah makanya ada sebelum nanti ke situ ya, Ya. tentang digitalisasi pemuda. Dalam setiap perubahan itu, Ya. itu ada 3 person, ada 3 men, ada 3 orang yang terlibat di dalamnya. Nah kita nanti anak muda masuk kemana, ini tergantung kita, begitu. Oke. Pertama itu ada namanya leaders. Leaders ini dia adalah orang yang diuntungkan. Kenapa? Karena dia memahami betul kondisi perubahan. Dia tahu gimana solusinya untuk menghadapi sebuah perubahan itu. Itulah seorang leaders. Ya. Yang kedua ada followers. Dia tahu perubahan, Ya. tapi dia bukan sebagai unsur perubah. Oke. Dia hanya ngikutin ini kemana nih dia ikut, ini kemana dia ikut gitu ya. Kan kita begitu tuh, Ya. ngikut-ngikutin orang begitu. Ya. Itu followers. Tapi kita jangan sampai menjadi orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu adalah victims. Dia jadi korban. Oh, oke. Nah, dia tidak paham perubahan, tidak tahu perubahan, tapi dia jadi korban. Maka dengan korban ini kadang-kadang begini, ada orang terpaksa dia harus kehilangan pekerjaan, Oke. terpaksa harus kehilangan eksistensi, bahkan ada juga orang yang terpaksa kehilangan agama, gitu ya. Iya. Ini hanya sebab dari perubahan itu. Nah, pemuda bisa apa, gitu ya? Ini Iya. jangan sampai kita memilih ke yang ketiga, ya, Oke. kita menjadi korban. Makanya kenapa kita harus memahami betul fenomena perubahan ini, apalagi zaman dunia digital. Digital sekarang ini ya. Jadi industri digital ini sekarang sudah menjadikan dunia itu flat data. Kenapa? Karena kita yang ada di Indonesia dengan mereka yang ada di Eropa atau di Jepang atau ada di mana, ada di Eropa, Jerman, ada di Inggris itu semuanya sama. Menggunakan di era digital itu. Artinya apa?
Artinya bahwa kita dengan mereka yang ada di luar sana itu sama posisinya. Ketika kita bisa menguasai digital, tahu digital, buka internet begitu, itu sama. Jadi anak muda bisa apa? Tinggal kita, apakah kita kemampuannya apa nih? Tinggal cari di YouTube, pasti ada. Kita mau belajar apa? Digital marketing ada di YouTube. Kita mau belajar apa? Public speaking ada di YouTube begitu. Jadi anak muda ini ya sekarang dengan meleknya digital ini harus dimanfaatkan betul untuk peningkatan. Pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude, sikap begitu. Jadi kalau 3 ini bisa dikuasai oleh anak muda, insya Allah dia bisa melakukan apapun itu. Artinya mungkin di zaman era digital sini kata anak muda bisa apa terjawab tidak bisa, itu rugi sekali ya. Betul. Karena memang kalau kata Kang Asep tadi bilang, karena apapun mau katakanlah kita menjadi seorang follower ya. Betul. Karena semua bisa diikuti. Betul. Di era digital itu. Makanya sangat sayang sekali anak-anak muda nggak tahu dunia teknologi. Itu victim maksudnya, dia jadi korban. Dia nggak memahami perubahan, nggak tahu kondisi fenomena yang saat ini, dia hanya jadi korban. Tapi kalau dia kreatif gitu kan, punya skill, apalagi diasah gitu ya. Dengan tadi itu dia banyak buka-buka YouTube atau buka-buka semua media sosial yang bisa meningkatkan kapasitasnya, itu insya Allah akan berkembang. Karena tadi teman-teman semua, kalau kita tahu bahwa ini adalah zamannya krisis, ingat bahwa setiap pahlawan itu selalu hadir di dalam, selalu hadir setiap ada krisis. Wow. Gitu. Nggak mungkin ya, kita tahu nih dari zaman dulu, bahkan zamannya mungkin para pahlawan kita masa lalu, ya pahlawan itu nggak mungkin sepanjang masa. Ya, pasti kita ada. pasti tahu dia hanya sekitar orang saja. Artinya apa? Dia selalu muncul ketika zaman krisis. Ketika orang dia mampu menguasai fenomena, menguasai perubahan, maka dialah pahlawannya. Wow, boleh tepuk tangan dong untuk bahasan yang cukup berat juga ini di awal sesi kita. Iya. Artinya mungkin tadi itu ya, kalau saya juga baru tahu tuh istilah pahlawan itu hanya ada pada saat masa krisis. Betul. Jadi ketika dia mampu menguasai perubahan, maka dia pahlawannya. Ketika dia tidak bisa menguasai perubahan, tadi itu di saat-saat zaman krisis, maka menjadi victim sih, menjadi korban dia. Menjadi korban. Gitu. Pantas aja jadi wakil ketua DPRD. Keren sekali. Baik. Nah, kalau mau ngomong sebagai wakil ketua DPRD ya, peran dari DPRD kali ini sebagai wakil rakyat ya, untuk menanggapi itu, apakah ada upaya mungkin dari DPRD atau dari wakil rakyat untuk mengakomodir anak-anak yang ingin apa gitu, seperti itu ya. Baik, kita DPRD sudah membuat salah satu peraturan lah begitu ya. Tapi sebelum saya ke sana, ini bermula dari sini. Kita tahu bahwa kita nih Indonesia sedang menghadapi surplus demografi. Demografi. Kalau kita baca di BPS bahwa Indonesia ini sedang mengalami surplus itu adalah 70,72%. 70,7. Jadi ada sekitar 191 juta jiwa itulah usia produktif. Ya, artinya usia 15 sampai 64 tahun, orang yang masih bisa berpikir, masih menggunakan ototnya, masih bisa bekerja, itulah usia produktif. Itu sekarang jumlahnya 191 juta, banyak 70%. Nah sekarang kita sedang menguasai surplus demografi. Kalau ini tidak bisa kelola dengan baik, maka sayang sekali gitu. Karena berbeda di Amerika sana ataupun di Inggris sana, ya sekarang itu sebenarnya mereka sedang kekurangan usia produktif. Kenapa? Karena mereka rata-rata punya anak cuma 1. Gitu ya. Ketika kalau katakan sekarang ada pasangan suami istri, anaknya 1, maka dia beberapa tahun ke depan itu mungkin generasinya setengahnya lagi. Apalagi sekarang nih katanya trennya di luaran sana itu lebih senang gak punya anak. Berarti nanti beberapa puluh tahun lagi dia akan kekurangan usia produktif. Kita lagi surplus nih. Mereka dari mana ngambilnya? Itu pasti ngambil dari orang-orang kita, dari Asia, dari India, dari Cina. Termasuk di Indonesia. Begitu ya. Nah, kita sedang menguasai surplus demografi ini perlu dikelola dengan baik. Gitu ya. Nah, tingkat dependensi kita, tingkat ketergantungan. Jadi kalau kita dulu lihat tahun 2000-an nih, tingkat dependensi atau tingkat ketergantungan antara orang produktif dengan tidak produktif itu sekitar ada 100 orang produktif, maka dia menanggung sekitar 50-60 orang yang tidak produktif. Yang tidak produktif itu adalah usia di atas 65 tahun atau di bawah 15 tahun. Ditanggung tuh sama orang yang produktif. Nah sekarang di tahun 2010-an udah berkurang tuh di angka 50-an. Nah 2000 sekarang nih masuk ke 2021-2022 itu di angka 40-an. Artinya semakin mengecil. Artinya apa? Artinya usia produktif orang Indonesia itu semakin tinggi begitu ya. Sehingga dia menanggung orang yang non produktif itu sangat kecil. Nah kalau ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi musibah. Tapi kalau ini dikelola dengan baik akan menjadi berkah begitu ya. Nah makanya DPRD begitu ya, kemarin kita membuat peraturan daerah namanya penyelenggaraan kepemudaan.
perdanya. Perda nomor 2 tahun 2021, baru tahun yang lalu nih, begitu. Kita memahami betul bahwa Pandeglang ini juga ya bisa berkembang ketika anak-anak mudanya kita dorong, kita support begitu ya, supaya mereka mau berkembang. Nah, salah satu di perda itu bagaimana kita untuk menyadarkan pemuda bahwa dia punya potensi yang luar biasa, dia boleh bermitra dengan siapapun gitu ya, termasuk ada 2% APBD itu untuk teman-teman muda. Ini sudah disisihkan ya, fix ya. Ya, itu DPR-nya begitu, tinggal nanti didorong dengan Pergubnya begitu ya, biar ini bisa jadi teknis. Ini udah ada usulan nih dari DPRD, jadi nanti tinggal disahkan oleh balik lagi ke eksekutif nanti ya. Ya nanti Pergub, nanti pelaksanaannya. Oke. Diminum dulu kopinya. Saya soalnya mau disuguhin kopi. Oh siap, sini. Kak, ini salah satu barista andalan dari Just Brother. Namanya Kang Eki. Apa ini Kang Eki? Namanya apa ini Kang Eki? Ini namanya Orange Punch. Orange Punch ya. Saya akan coba Orange Punch. Jadi kopi dipadukan dengan orange juice. Iya. Wow. Terima kasih Kang Eki, luar biasa. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, bahwa sayang sekali bahwa tahun ini atau mungkin di era sekarang kita lagi surplus usia produktif itu ya. Betul. Dimana orang Amerika sekarang sudah mulai sedikit. Iya, minus dia. Minus dia ya. Oke. Seperti itu, luar biasa sekali. Saya minum ya. Iya, silakan. Oke. Tadi saya ngomong-ngomong juga sabar gitu ya. Apakah sabar itu orang gitu ya kan? Apa itu sifat gitu? Ternyata sabar itu sahabat baik Asep Raffi gitu ya. Kalau nggak sahabatan nggak jadi sabar. Gitu. Apa itu sabar gitu Kang? Kenapa Kang Asep kapan mendirikan sabar dan kenapa sabar itu harus ada dan harus eksis dalam dunia muda ini? Saya sedikit history dulu ya, sampaikan dulu historisnya begitu. Jadi gini ceritanya. Satu saat ada angin puting beliung menerpa Pandeglang, dengan kota khususnya ya. Tepatnya ada di Kadobanen. Saya dapat informasi dari teman-teman konstituen, Pak ini ada rumah yang kena angin puting beliung begitu. Saya datanglah ke rumahnya begitu. Kemudian pas ngelihat kondisinya memang betul. Jadi atas rumahnya itu sudah kehantam sama angin semua. Bahkan dia ditutup hanya sama terpal saja rumahnya. Ingat-ingat tahun berapa itu kira-kira? Dari sekitar 2020-an lah gitu ya. 2020 atau 2021 gitu. Nah pas saya datang ke rumahnya, saya ketemu sama ibunya karena dia tinggal ibu sama anak tuh tinggalnya mereka. Jadi single fatal gitu ya, hanya ibu dan anak. Si ibu ini nggak ngomongin masalah rumah, dia bilang begini, Pak, saya punya anak katanya. Ini anak saya ini lulusan SMA 2 waktu itu. Dia ingin betul Pak katanya melanjutkan sekolahnya, ingin kuliah gitu. Saya bilang, yang mana Bu anaknya? Ini nih anaknya katanya. Emang orangnya pendiam begitu. Oke Bu, kata saya coba minta lihat aja berkasnya, ijazah dan sebagainya. Nah dari situlah kita coba bantu, kita advokasi, kita fasilitasi supaya anak ini dia mau melanjutkan sekolahnya. Dan alhamdulillah ketika kita coba bimbing, kita bina gitu, hanya masuk dia ke Unsika ya. Universitas di sana yang di mana? Yang di Kerawang ya, Unsika. Oh, oke. Ya, masuk juga perguruan tinggi sesuai dengan keinginannya. Saya berpikir bisa jadi ini banyak namanya banyak Brian. Sekali ya. Namanya Brian. Banyak sekali anak mungkin seperti ini yang perlu kita dorong. Akhirnya di saat itulah saya menerbitkan atau meluncurkan namanya beasiswa. Saya bilang ini beasiswa apa yang bagus ya? Saya nanya-nanya, oh Kang, teman-teman bilang gimana nih ada Asep Raffi? Oke, muncullah akhirnya sahabat baik Asep Raffi. Oke. Kita muncullah ada namanya beasiswa sahabat baik Asep Raffi, beasiswa sabar. Begitu. Wow. Yang kedua juga saya ingat betul kalau kita baca Quran dia ada namanya ada kalimat di situ wasta'inu bisobri wasolah. Jadi kita meminta tolong pada Allah itulah pertama dengan sabar dulu. Dengan sabar dulu. Baru sholat begitu ya. Artinya apa? Kita mau sholat aja harus sabar dulu. Sabar untuk apa? Sabar kita tahan makan dulu, tahan main dulu, sholat dulu dong gitu. Itu harus sabar dulu. Nah kita meminta pertolongan kepada Allah pun kita harus bersabar. Sabar itu bukan diam. Kata Quran kan wama do'ofu wama stakanu, jangan kita lemah, jangan kita diam tuh statis. Ya, karena Allah apa? Karena Allah mencintai innallaha yuhibbus shabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Orang yang sabar. Nah dari situlah, wah cocok juga tuh namanya. Selain sahabat baik Asep Raffi, juga filosofinya adalah ini Allah sudah berasa sudah meluar biasakanlah orang yang memiliki sifat sabar begitu. Ya, itu kira-kira. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ternyata filosofi sabar itu banyak ya. Banyak. Jadi memang di yang beasiswa itu, tapi sekarang sudah tamat. Ininya feedback deh dikit kayaknya. Hike-nya turunin deh. Ya. Tidak hanya beasiswa. Ini kan teman-teman juga nih, kemarin yang kita dorong nih, kita cari kan. Oh, boleh berdiri dong anak-anak sabar. Ada 3 orang ini
Ada Taufik tuh, dia ketua sabarnya. Oh, ketua sabar. Ada Melani, ini yang orang hijau. Dia kemudian alhamdulillah masuk di kampus di Serang, UPG, gitu ya. Kalau teman-teman sudah mau lulus nih yang Opik sama yang Feby begitu. Nah jadi selain beasiswa, kita juga kemarin meluncurkan asuransi sabar. Wah. Nah, jadi asuransi sabar itu kita kemarin berikan kepada guru-guru ngaji yang ada di Pandeglang. Wow. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa mereka perannya luar biasa di masyarakat gitu ya, ngajarin anak-anak abatasa gitu kan. Nah saya ingin coba apa nih kira-kira yang buat pas itu untuk guru ngaji gitu, ya kita berikan asuransi sabar begitu. Sabar. Jadi ada beasiswa, ada asuransinya juga. Sabar, ya. Nah, Ini- terakhir kita bikin namanya Sabar Digital Academy. Sabar Digital Academy. Karena Apa kita itu? juga memahami betul fenomena saat ini bahwa digital sudah sangat mengakar gitu di masyarakat. Dan mungkin bisa dikatakan wajib bisa ya. Harus bisa. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu kita meresmikan atau meluncurkan namanya Sabar Digital Academy. Kita mengundang anak-anak muda untuk belajar tentang digital marketing gitu ya. Bagaimana mengoptimalisasi Wah, ini penting nih. Facebook, Penting ini. IG, YouTube dan sebagainya. Karena teman-teman kita ini sudah mulai expert di dalamnya dan kata saya minta pokoknya mereka harus melatih gitu anak-anak muda Pandeglang biar mereka pun bisa untuk mengotak-atik lah gitu ya. Iya. Media sosial itu pengennya. Wow, jadi ada 3 produk yang dikeluarkan oleh Sabar. Itu saya tanya, mandiri atau ada support lagi? Enggak, saat ini masih mandiri. Wow, masih mandiri lagi. Tepuk tangan dong sekali lagi. Tapi ya, ini juga, saya pernah ngobrol sama Bupati. Kita kan tahun 2021 awal, kita launching di Ruang Pintar, meluncurkan beasiswa Sabar. Alhamdulillah Bupati juga ikut meluncurkan, begitu ikut hadir. Dan ketika tesis akhir saya itu saya kebetulan juga salah satu respondennya Bupati. Ya. Kan Bupati ini punya program namanya Pro Kampus. Pro Jadi kan Kampus. selain jangka mantul kan juga punya Pro Kampus begitu ya. Program kurangi angka putus sekolah sama Putus kampus begitu ya. Saya bilang, Bu, ini program dari mana inspirasinya? Bilang dia, saya terinspirasi dengan kegiatan teman-teman Cerdik Kampung sama Sabar begitu. Luar biasa. Artinya alhamdulillah. Jadi program kita yang dengan teman-teman Cerdikan Ya. Kampung ya, teman Kak Akti dan kawan-kawan Ya, itu tahu ya. saya. Nah, alhamdulillah duplikat begitu ya. Dibuat sebuah program andalan Oleh pemerintah lah ya. kampus begitu. Makanya kita dorong betul. Alhamdulillah nanti ini kita coba, kan saya ngobrol dengan Ya. Peladina sama Sekjen saya bagaimana program ini bisa betul-betul mengena. Kita nih dengan teman-teman Cerdikan Kampung sedang menyiapkan namanya Sarjana Penggerak Desa. Sarjana Penggerak Desa. Jadi gini, Gimana tuh? anak-anak teman-teman mahasiswa yang sudah mau lulus ya semester 6 atau semester 7 gitu ya. Kita akan berikan beasiswa, tapi mereka harus ada project untuk ditempatkan di setiap desa yang di Pandeglang. Oh, berarti nanti dibiayai oleh Sabar nih. Ya, teman-teman Cerdikan Kampung ada amanah takaful gitu ya, Oh, termasuk oke. Sabar di dalamnya. Kita Tapi harus berkolaborasi. ada konsekuensinya membangun sebuah proyek di Ya, desa. nanti mereka akan kita tempatkan, katakanlah desa Cadasari, mereka harus turun, harus punya proyek. Nah, nanti kita akan biayai mereka, katakanlah kuliahnya yang semester akhir ini begitu ya. Ya. Nah, kalau tadi Sabar adalah dia dari yang mau kuliah, nah kalau desa penggerak ini adalah mereka yang mau lulus, tapi mereka harus berkhidmat ataupun harus berkontribusi dulu di masyarakat di desa Ya. gitu ya. Nah, ini sedang kita coba garap, sedang kita coba matangkan begitu. Mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan, terutama nanti pemerintah juga kita ingin kita hadirkan supaya program Pro Kampus itu polanya kira-kira seperti ini gitu ya. Ya. Biar mereka nih anak-anak mahasiswa gitu, sebelum mereka lulus dari kuliahnya, mereka sudah memberikan pelayanan, memberikan kontribusi untuk desanya. Gitu ya. Iya. Nah, jadi si desa pun sangat diuntungkan karena mereka akan dibantu oleh anak-anak Kalau muda. orang-orang begitu. yang memang nanti memiliki proyek untuk pembangunan desa Iya, itu. betul, gitu. Ini soalnya ini luar biasa, efeknya dampaknya gitu akan besar untuk teman-teman desa kita gitu, kepala Oke, desa kita. luar biasa. Sekali lagi baru tepuk Gitu. tangan dulu untuk Kang Asep bahwa banyak program-program nanti mungkin di sini para penonton yang ada di rumah dan juga yang ada di sini mungkin bisa ya. Nah, caranya seperti apa Kang Asep? Misalkan ada orang yang apakah khusus untuk orang yang tidak mampu saja ataukah memang orang yang berada di kelas medium menengah ke bawah pun yang tidak bisa gitu. Iya. Apakah bisa di Intinya kalau ada teman-teman SMA, SMK gitu ya, yang dia bingung nggak punya biaya mau kuliah kemana, nanti insya Allah kita akan fasilitasi. Ya, Oke. nanti ada teman-teman Sabar, nanti bisa kontekan dengan teman-teman Sabar begitu. Ada Kang Taufik di sini ketua Sabarnya. Insya Allah kita akan fasilitasi. Jadi jangan sampai mindset masyarakat itu kalau dikasih beasiswa kasih uang, nggak hanya itu mindsetnya. Ya. Karena kalau hanya ngasih uang dikasih habis dia nanti Pendidikannya nggak nggak bisa ada, apa-apa gitu nggak ya. bisa apa-apa. Tapi mindset kita adalah kita fasilitasi anak ini, kita bina, kita dampingi supaya dia apa? Supaya dia punya skill tadi. Selain dia punya knowledge, punya skill. Ya. Nah, tidak hanya skill, juga punya attitude-nya baik. Ada orang yang hebat, pinter gitu ya, Ya. skillnya mantap, tapi malah
perilakunya buruk, sikapnya buruk, attitude-nya buruk gitu. Banyak. Itu juga kita nggak mau. Maka 3 hal ini kita penting, selain knowledge-nya, Ya. juga skill-nya sama juga attitude-nya kita bangun begitu. Atau mungkin nanti ketika mencoba mendaftar ada kriteria seleksi atau bagaimana? Iya, nanti Supaya- ada pendampingan. Jadi sebelum nanti masuk ke kuliah mana, kita nanti ada meeting dulu menyampaikan ini. Karena kita ada beberapa kita pengalaman. Dia mau kuliah, orang tua bilang mau kuliah, udah kita masukkan, ternyata di perjalanan nggak serius anak ini. Oh. Kan kita nggak enak kepada yang mitra-mitra kita yang sudah kita kerjasama dengan beberapa kampus. Iya, ibaratnya Sudah kita kalau masukin begitu, dia nggak serius kuliahnya. Makanya sebelum nanti dia masuk kuliah, kita akan wawancara dulu. Bener nggak nih dia mau kuliah? Iya, gitu. betul. Jangan Ya. sampai yang itu nama, kalau bahasa Sundanya itu namanya olok kejo. Olok bahan itu. Udah didaftarin, udah tinggal kuliah, ternyata di perjalanan nggak serius. Iya, begitu. Jadi seperti itu ya Kang Asep ya, luar biasa sekali. Dan sabar, ini sudah mencakup poin 4 dan 5. Oh iya benar. Ya itu benar. Iya, jadi seperti itu ya Kang Asep ya, Iya. bahwa sabar itu bergerak bukan hanya di dunia, saya kira hanya bergerak di dunia sosial saja ya, ternyata di lebih ke dunia Karena pendidikan kita juga. menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia itu sangat penting. Ya, kalau kemarin Bupati sangat kenceng dengan Jaka Mantulnya, infrastruktur Ya, jalan infrastrukturnya. begitu. Saya sampaikan juga Ibu Bupati bahwa betul jalan ini sangat penting begitu untuk pembangunan ekonomi kita. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana pembangunan SDM kita. Pandeglang akan maju ketika SDM-nya ini itu dia meningkat begitu. Karena berdasarkan ini saya ngobrol langsung dengan Bupati saya bilang berapa persen nih angka kasar jadi ya. Jadi katanya angka kasar orang pendidikan tinggi di Pandeglang itu di bawah 4%. Jadi yang kuliah itu masih di bawah 4%. Oh, sedikit sekali berarti ya? Sedikit sekali. Bahkan Atul sekolah SMP saja nih yang lama sekolah nih itu Pandeglang itu baru 7,11 tahun. Artinya kelas 7 mau kelas 8 mereka sudah banyak yang berhenti. Makanya program Prokampus ini sangat pas untuk di Pandeglang. Selain untuk mengurangi yang putus sekolah, juga untuk meningkatkan sarana-sarananya di Pandeglang. Begitu. Seperti itu ya. Jadi- Wow. Jadi intinya bukan hanya kita, kan orang yang tahu bangun jalan, ternyata SDM-nya juga harus sama diimbangi Betul, dengan itu. betul. Karena pembangunan mental, pembangunan SDM itu juga penting. Kalau kita ingin, karena perubahan zaman itu, ya itu kan kalau ada bahasanya ada namanya perubahan itu ada 3, ada namanya dimensi pikiran, namanya alamul afkar. Dimensi pikir itu penting. Kita mau jadi apa, ini mau diapakan itu tergantung pemikiran kita. Ya, ada alamul al-khots, bagaimana dimensi ataupun sistem interaksi sosial. Kita bergaul dengan siapa, dengan keluarga, dengan orang banyak itu pasti ada perubahan. Tapi itu didasari dari pemikiran. Ada yang alamul asya, itulah dimensi materi. Ya, munculnya lampu, munculnya gelas, kopi sebagainya, itu pasti ada atas dasar dari pemikiran. Kalau pemikiran yang kita nggak diperbaiki, maka nanti interaksinya akan jelek, materinya akan jelek. Tapi kalau pikiran diperbaiki, insya Allah interaksinya akan baik, materi juga akan baik. Begitu. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi. Wow, jadi ini ibaratnya talk show sambil ngaji. Ya, ngajinya dapat, ilmunya dapat, dan juga informasinya dapat. Baik, luar biasa sekali. Terakhir Kang Asep, pesan moral untuk anak muda tentunya di dalam rangka Sumpah Pemuda ini. Kalau kita melihat kadang orang Kang Asep bergerak di dunia politik lah ya, khususnya gitu ya. Bagaimana supaya anak muda ini tidak antipati kepada dunia politik? Seperti gimana tuh? Ya, jadi pertama saya sampaikan kepada teman-teman anak muda bahwa kita ini menjadi tulang punggung begitu ya, yang siap harus menanggung beban tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga negara ini membutuhkan kita anak-anak muda. Makanya kita kenapa harus membangun pengetahuan kita, membangun skill kita, membangun sikap kita ya untuk kemajuan negeri ini, untuk kemajuan bangsa ini termasuk daerah kita begitu. Nah yang kedua, hampir semua kebijakan pemerintah itu adalah produk politik. Produk politik. Jadi apapun itu produk politik. Ya. Artinya apa? Berarti ini sangat penting politik itu. Kita jangan sampai berpikir, anak muda berpikir politik jahat. Betul. Politik itu rusak, politik itu oknum mungkin seperti ini. Setiap hari kita disuguhkan, mohon maaf, oleh para oknum yang itu oknum betul. Tapi teman-teman harus sadar bahwa semua kebijakan negara itu adalah produk politik. Presiden dipilih sama siapa? Dimunculkan dari partai politik. Bupati dari mana? Muncul dari partai politik begitu. Nah, menteri-menteri dari mana? Dari partai politik. Nah, kalau kita nggak peduli dengan politik, siapa yang mau ngisi politik ini begitu ya? Nah, justru orang-orang baik itu harusnya banyak terjun di dunia politik biar
suhu ataupun lingkungan politik itu bisa diperbaiki. Saya garis bawahi, harusnya orang-orang baik itu masuk ke dunia politik. Iya. Seperti itu ya. Siap. Baik, terima kasih Kang Asep, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Wakil Ketua DPRD kita, keren banget. Ya. Jadi tadi itu selain kita ngobrol, kita ada ngajinya sedikit ya. Terima kasih. Kang Nanti Asep. kapan-kapan kita bisa lagi lah gitu ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi di session yang khusus bersama Kang Asep, karena kita juga hari ini memang ada 3 narasumber lagi. Baik. Dan terima kasih banyak sekali lagi Kang Asep. Sama-sama. Sukses terus untuk Amin, sabarnya. Amin. Selalu bersabar. Tapi ini perlu diperbaiki persepsi kita. Sabar itu bukan diem aja. Oh, gitu sabar kan. bukan hanya ketika Iya. teraniaya, sabar. Oh, jangan diem aja. Justru kan perintahnya sabar itu justru kita suruh bergerak, ya. Suruh melangkah, suruh mengerjakan sesuatu. Baru setelah kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin kita bersabar. Oh, Jangan sampai sabar itu menerima apa aja yang enggak begitu. Oh, gitu ya. iya. Jadi Jadi pengertian sabar itu bukan sabar diem aja. Iya. Saya pikir begitu ya, ternyata enggak. Enggak. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Kang Asep, dan mohon izin Kang Peri disiapin, ini ada kenang-kenangan dari kami bahwa hari ini terima kasih banyak untuk Kang Asep yang udah hadir, dan memang saya tepat sekali mengundang Kang Asep bahwa temanya untuk pemuda dan juga mengakomodir seluruh gerakan pemuda. Nanti kita ngobrol lagi, nanti kita punya project yang tadi diomongin ya. Kita ngidar ke Ya sekolah-sekolah. betul. Ini kan fenomena tadi gangster ataupun tawuran kan lagi rame lagi di Ya. sana nih. Ini perlu juga edukasi datang ke sekolah-sekolah. Bagaimana untuk menyemangati mereka, terutama dengan memunculkan sejarah. Jadi sejarah ini ternyata memang bisa meningkatkan motivasi seseorang untuk bergerak. Kenapa? Makanya kenapa Al-Quran itu katanya 1/3-nya adalah sejarah. Itu Al-Quran. Artinya bahwa pergerakan kita, semangat kita itu bisa dipacu dengan belajar sejarah. Begitu. Makanya kita Baik. perlu keliling. Baik, terima kasih sekali lagi Ya. Kang Asep. Ini ada ucapan dari kita bahwa Kang Asep itulah. Iya, boleh terima. Coba terima kasih kita dari Kang Asep, dari kita untuk Kang Asep. Terima kasih banyak, ini boleh Luar dipoto. biasa ngajinya ya. Mantap sekali. Oke, sudah? Ya, terima kasih Kang Asep sudah dihadir di acara kita, dan pasti tadi banyak sekali yang disampaikan dan itu merupakan sesuatu hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Dimana sebagai anak muda tadi disampaikan Kang Asep bahwa anak muda itu harus penuh semangat, harus kreatif, dan artinya salah satunya sabar. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar bukan arti Bukan dia. berarti diam. Artinya Oke. saat kita sudah berusaha, tetap kita tidak diam stagnan di tempat, mencari Oke. sesuatu yang bisa berproduktif ya. Kang Heru, gimana? Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik.